Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk kelas 9, yaitu mengidentifikasi pidato persuasif. Mengidentifikasi teks pidato persuasif. Mengidentifikasi teks pidato persuasif ini berada pada kompetensi dasar 3.3. Kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Nih. Selanjutnya anak-anak, kita memiliki capaian kita dalam pembelajaran ini nanti dengan indikator bahwa satu, menentukan jenis-jenis pidato persuasif. Yang kedua, menentukan metode pidato persuasif. Nih. Oleh karena itu, agar capaian ini dapat kita gapai dengan baik, indikator ini, maka kita rumuskan pembelajaran kita. Rumusan pembelajaran kita antara lain adalah yang pertama, setelah mempelajari teks pidato persuasif, ini siswa dapat menentukan jenis-jenis pidato persuasif dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan metode pidato persuasif dengan baik. Jadi, yang pertama menentukan jenis-jenisnya, yang kedua menentukan metodenya. Oke, tidak terlampau lama kita di pembukaan ini, langsung saja kita akan lebih jelas melihat tayangan manakala kita mempelajari sebuah pidato persuasif ini akan diawali dengan pengertian pidato itu apa. Yang kedua, jenis-jenisnya itu apa saja. Yang ketiga, apa metode-metodenya. Agar tidak terlalu lama lagi juga, mari kita berlanjut pada tayangan berikut ini. Untuk pengertian pidato persuasif itu pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca, meyakinkan pendengar, dengan menyajikan berbagai argumen dari sudut pandang si pembicara. Jadi untuk meyakinkan oleh sudut pandang si pembicara itu. Ini pengertiannya. Oleh karena itu, setelah kita tahu anak-anak, oh ternyata pidato persuasif itu pidato yang meyakinkan orang. Pidato yang meyakinkan pendengar. Dengan apa? Berbagai argumen yang disampaikan oleh pembicara itu. Maka akan kita ketahui jenis-jenis pidato. Jenis pidato yang persuasif ada 4 macam anak-anak. Yang pertama berupa sambutan. Yang kedua, pidato persuasif berupa pidato pemerintahan. 3, pidato persuasif berupa pidato instansi. Yang keempat, berupa ceramah biasa itu. Apa itu yang sambutan ini? Sambutan pada hakikatnya adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang karena jabatan tertentu. Jadi, karena jadi kepala sekolah diminta untuk menyambut. Jadi kepala desa diminta untuk menyambut ini. Pidato persuasif pada sambutan. Kemudian pidato pemerintahan itu pidato yang bagaimana disampaikan oleh pejabat pemerintahan untuk rakyatnya. Bisa berupa pengumuman, bisa berupa pesan, bisa berupa ajaan dan lain-lain. Ada juga pidato instansi. Pidato instansi itu apa? Pidato yang memberikan penerangan, ajaan, himbauan, pendidikan yang dikeluarkan pada satu instansi. Misalnya di suatu sekolah ini, Pak Kepala Sekolah memberikan pidato persuasif kepada para guru. Ini. Yang terakhir adalah ceramah.
jenis pidato persuasif berupa ceramah apa tuh, menjelaskan kepada pendengar. Ada pengajian, itu persuasif loh itu. Kampanye, ayo persuasif, meyakinkan seseorang pilihan kita adalah yang paling hebat, adalah yang begini. Itu. Ini ceramah. Jadi inilah jenis-jenis dalam pidato persuasif, ada sambutan, pidato pemerintah, pidato instansi, dan ceramah. Selanjutnya anak-anak, kita akan lihat metodenya. Metode berpidato ini, yang berpidato persuasif itu bermacam-macam anak-anak. Ada yang memiliki metode pidato itu pakai ekstemporan. Ekstemporan. Apa itu? Nanti kita ketahui. Kedua, pidato manuskrip atau naskah. Yang ketiga, pidato dengan memoriter, hafalan. Kemudian impromptu, itu pidato dadaan. Itu yang bagaimana toh Pak? Ini akan kita kaji satu persatu. Ya. Manuskrip atau naskah, manakala anak-anak nanti melakukan pidato dengan membaca naskah. Naskah itu dibaca keseluruhan. Jadi naskahnya itu dibaca secara keseluruhan. Dan naskahnya biasanya ya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, seperti itu dibaca. Kita melihat kadang-kadang pada sambutan upacara ya, upacara 17 Agustus itu pembina upacara atau inspektur upacara ini membacakan sambutan dengan teks yang dibaca secara keseluruhan. Yang kedua anak-anak, memoriter, metode memoriter, memori, ingatan. Berarti ini dapat dikatakan pula hafalan. Apa itu hafalan? Pembicara itu menulis dulu pidatonya, ya, kemudian dihafalkan. Pernah ini lomba anak-anak, lomba pidato ya, itu dihafalkan dulu semua. Setelah hafal, kemudian maju untuk disampaikan. Ini namanya memoriter. Kemudian ada pidato dengan metode ekstemporer. Pidato yang ekstemporer itu yang bagaimana, Nana? Pidato manakala pembicara ini ketika berpidato membawa catatan kecil yang hanya berisi garis besar pidato, hanya poin-poinnya saja. Nih, hanya poin-poinnya saja. Ditulis di kertas itu, kemudian nanti berpidato di depan umum. Ini ekstemporer metodenya. Kemudian yang terakhir ada metode pidato impromptu. Impromptu itu dapat kita katakan dadakan itu ya. Jadi saat itu juga, artinya pidato dadakan yang biasanya ini adalah orang yang sudah mahir pidato. Seorang pejabat mohon untuk memberikan semangat kepada para peserta agar bangkit semangatnya untuk berjuang bagi bangsa dan negara ini. Ini seorang yang berpidato sudah biasa impromptu ini, langsung datang ke panggung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia. Wah, luar biasa. Ini contoh. Itu metode pidato. Sudah ada jenisnya, sudah ada metodenya. Berikut, mari kita pahami contoh berikut ini. Ada apa? Contoh sambutan. Pidato sambutan itu bagaimana? Sambutan tadi apa toh? Sambutan yang disampaikan oleh pejabat, oleh seseorang menyambut dalam suatu kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS ini. Semoga memberikan manfaat bagi anak-anak semua. Nah ini terus ditambahi, ini hanya cuplian saja ya, kutipan. Di bawahnya itu ada kata-kata pidato yang memberikan semangat. Dengan kegiatan OSIS, ini akan melatih Anda untuk menjadi pemimpin yang baik, yang suatu ketika akan menjadi pemimpin yang handal untuk bangsa dan negara ini. Siapa yang akan memimpin negara Indonesia kalau bukan Anda semuanya? Ini contoh
pidato sambutan yang itu adalah persuasif untuk meyakinkan kepada pendengar. Selanjutnya ada juga contoh pidato dari pemerintahan. Biasanya pidato presiden atau pidato gubernur atau apalah pidato pemerintahan. Contohnya apa? Hadirin yang berbahagia, saat ini negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, patuhilah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ini. Dengan demikian, partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga protokol kesehatan ini sangat penting sehingga kita akan segera keluar dari wabah yang membahayakan ini. Ini pidato dari pemerintah untuk rakyat. Ditambah itu hanya cuplikan, dilanjutkan membakar semangat, meyakinkan kepada para pendengar sehingga pendengar itu, pemirsa itu melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Begitu anak-anak, sudah jelas penjelasan ini, penjelasan singkat, padat namun berisi. Oke, anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya kita juga akan melihat contoh pidato ceramah. Contoh ceramah. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, kesehatan sangatlah berharga. Oleh karena itu selalu perhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Seringkali kita dapati minuman dengan aneka warna, aneka rasa dan berbagai macam bentuk. Ada yang berupa minuman kemasan berenergi, bersoda, isotonik, minuman penyegar, dan minuman yang menawarkan pemanis buatan dengan aneka rasa yang menggoda, yang dikategorikan minuman instan. Bla 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 dan seterusnya. Contoh ceramah. Ini macam-macam contoh pidato, jenis pidato, namun yang contoh metodenya ini tergantung pembawaannya. Begitu anak-anak, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Pur bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat belajar dan akan dikirimkan tugas pada kalian semua untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.